Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, jadi di sini saya akan membagikan cara untuk membuat UI untuk tugas pertamanya. Jadi pertama kalian buka Unity Hub-nya, terus di bagian project kalian klik new project, terus nanti ada muncul pop-up dan pilih yang 3D, terus kalian bisa ganti namanya misalnya tugas 1. Terus untuk locationnya kalian terserah ditaruh di mana. Nah, setelah itu kita klik create project. Nah, setelah Unity editornya udah kebuka, di sini kita uh, buat. Jadi kan di sini itu ada sample scene. Nah, di sample scene ini kita buat UI, terus kita buat canvas dulu. Jadi canvas ini gunanya buat mengatur dimana sebuah UI itu muncul gitu loh. Jadi sebagai canvas buat kalau misalnya pelukis, ya buat melukis gitu. Untuk lokasinya kita sesuaiin misalnya gini, buat lebih enak saat mengedit. Terus setelah itu di dalam canvasnya ini kita buat yang namanya panel. Jadi di bagian UI terus ada panel. Nah, di sini kita namain panel main menu. Nah, panel ini fungsinya sebagai terusan dari canvas. Jadi kayak misalnya ada bagian panel main menu, terus nanti misalnya kita mau buat option atau about gitu. Nah, di dalam panel ini di sini ada bagian colornya itu kita bisa tambah alfanya biar warnanya jadi solid, dan juga kita bisa ubah warna dasarnya. Misalnya di sini kita ganti warna biru. Nah, setelah itu di dalam panel main menu kita buat yang namanya teks. Jadi teks itu untuk di Unity 2020 langsung ada di bagian UI, tapi untuk di 2022 itu letaknya ada di legasi terus teks. Kita namain title. Sebentar, ini kebalik. Sip. Nah, di sini bagian title kita bisa ubah teksnya itu di bagian inspektor ya. Jadi di sini ada teks yang kita bisa ubah, misalnya kita ganti namanya jadi game ini, game bohongan gitu. Nah, untuk mindahinnya kita bisa pakai di sini ada pokoknya di sini move tool, kita bisa pindahin. Terus untuk lokasi teksnya kita bisa pakai ini alignmentnya, mau center atau justify bla 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 itu bisa diatur. Nah, untuk besarin si teksnya itu sebenarnya ada berbagai cara. Kita bisa pakai scale di sini, tapi nanti jadinya burik atau nggak jelas. Jadi untuk menghindari teksnya yang jelek atau burik, kita ganti font size-nya. Jadi kita besarkan misalnya di sini 30. Nah, di sini bakal hilang karena si teksnya itu, kotak teksnya itu lebih kecil daripada si teksnya itu sendiri. Jadi kita bisa gedein, kita pakai di sini namanya rectangle. Kita besarin, kita panjangin. Nah, terus kita pindahin ke tengah lagi. Ini udah title-nya udah jadi. Terus setelah title, di sini kita di bagian panel kita tambahin yang namanya UI terus button. Untuk 2020 juga langsung ada di sini tanpa harus mencet legasi. Untuk bagian button sendiri di sini untuk mengubah teksnya kan di sini ada tulisan button. Itu letaknya ada di childnya dari button itu. Jadi dalamnya ada teks. Jadi kita ubah start game misal. Nah,
kita kan dari suatu game itu butuh button lebih dari satu ya, misalnya kayak ada buat setting atau option, terus ada about misalnya. Nah itu di sini kita bisa duplikat si buttonnya pakai command control D, atau kalian bisa copy paste manual, atau di sini bisa duplikat. Nah terus kalian pindah ke bawah, duplikat lagi. Nah di bagian ini kita ubah namanya jadi option. Nah untuk terakhir mungkin kita ganti jadi exit. Nah di sini nama-nama buttonnya kan masih belum bagus ya, belum rapi, masih button 1, 2 gini. Untuk ubahnya kalian bisa klik kanan terus rename, atau ubah di bagian inspektor ya. Udah jadi segini. Terus ini kan kalau kita coba start, di sini tuh masih belum berfungsi ya, jadi kita belum nambahin apa-apa codingannya. Nah untuk itu sekarang kita coba nambahin codingan. Jadi saat kita mencet button yang option, itu bakal muncul panel lainnya, panel option. Caranya itu, jadi di sini pertama-tama kita buat panel baru. Jadi di bagian kanvas klik kanan, terus kita buat UI, terus panel. Di sini kita namain panel option. Nah di bagian panel option ini juga kita ubah, misalnya untuk tahu bedanya kita ubah warna merah. Terus misalnya dalam optionnya ini kita buat kita ambil contoh langsung slider aja. Jadi di atas slidernya kita tambahin teks. Nah contohnya seperti ini. Terus jadi kan nanti kita mau saat kita mencet option munculnya panel option, kita mencet button option muncul panel option. Nah jadi pertama-tama di bagian canvas, atau kita buat ini aja deh, kita buat game object baru. Jadi pertama kita buat create empty, terus kita kasih nama UI manager. Nah di sini di game object ini kita add komponen, kita tulis UI manager atau apapun terserah kalian. Setelah itu kita pencet create and add. Nah terus kita double klik, nanti akan keluar Visual Studio Code community. Nah di bagian UI manager ini, di sini kita buat oh ya untuk penjelasannya, jadi di sini ada metode bawaan dari Unity-nya sendiri, itu ada start sama update. Jadi kalau start itu sesuai di sini ada komennya, itu metode itu bakal dipanggil sebelum frame pertama itu terupdate. Jadi cuma kepanggil sekali. Nah sedangkan yang diupdate itu bakal dipanggil terus menerus. Jadi kita ambil contoh di sini, kita lakukan debug log, atau kalau misalnya di Java itu kan sistem out println. Nah kita coba, kita save Ctrl S, terus kita balik ke, atau mencet ini juga bisa save, terus kita balik ke Unity-nya. Nah setelah itu kalau kita pencet start, nanti di bagian konsol di bawah sini itu akan nampilin debugnya yang tadi, ini start. Jadi dia kepanggilnya sekali doang. Perbedaannya sama yang update, kalau kita coba ketik di sini,
kita save lagi, Ctrl S, terus kita balik ke Unity-nya. Nah ini dia bakal terus kepanggil selama game itu berjalan. Kita pencet collapse buat tahu jumlahnya. Nah ini udah sampai 1000-an. Nah itu penjelasan singkat mengenai metode start dan update. Kita selanjutnya buat metode dimana untuk nampilin si panel option yang tadi. Jadi di bagian sini di bawah kelasnya itu kita buat variabel global atau global variable. Yang namanya panel main menu. Jadi sini kita buat variabel yang tipenya game object. Jadi selain kayak integer atau float atau boolean, itu ada di Unity ini ada variabel tipenya game object. Nah ini kita kasih nama panel main menu. Dan kita buat variabel kedua yaitu panel option. Nah terus di sini kita udah buat variabelnya. Nah kita di sini buat metode baru namanya open option. Jadi di open option ini kita akan letakin kode di mana bakal nampilin panel optionnya. Nah di sini kita panggil variabel panel main menu dot set active false. Jadi si panel main menunya itu bakal dimatiin dan optionnya bakal dinyalain. Terus kita save, Ctrl S. Selanjutnya, nah setelah kita save codingan yang tadi, kita balik ke Unity editornya. Terus di bagian UI manager yang dimana ada script UI manager yang tadi, itu bakal ada apa ya, semacam variabel ya, pokoknya dia minta game object karena ini masih kosong. Nah itu di situ kita tarik yang panel main menu yang ini, kita drag and drop, dan panel optionnya juga kita drag and drop. Ini nggak apa-apa, posisinya lagi mati nggak apa-apa, kita tarik. Udah. Terus agar option buttonnya berfungsi, kita pergi ke button option, terus kita scroll di bagian inspektornya, terus di bagian on click di sini kita tambahkan. Nah ini bakal kosong juga, perlu suatu objek yang buat ditaruh. Kita taruh yang UI managernya, dimana ada codingan buat buka option panel tadi. Kita tarik. Di sini masih no function, kita klik, terus kita pilih yang UI manager. Kita cari yang open option, metode yang sudah kita buat tadi. Nah udah, baru kita pencet play. Nah di sini kita coba, kan kalau start gamenya belum kita apa-apain, exitnya juga belum. Kalau kita pencet option, nah dia akan ngebuka ke panel option. Panel optionnya jadi nyala dan menunya jadi mati, seperti itu. Dan untuk selanjutnya kita kan mau coba aktifin bagian start game ya. Jadi dalam suatu game itu kan bakal ada bagian gameplaynya pastinya kan. Nah itu untuk gameplaynya itu biasanya diletakkan di scene yang berbeda. Jadi di sini di bagian aset terus scene itu kita buat scene baru. Caranya itu klik kanan di bagian sini, terus create, kita cari scene, terus kita kasih nama gameplay. Nah di bagian gameplay ini kalau kita klik, jangan lupa di save dulu yang sample scene nya, itu bakal kosong seperti awal kita buka Unity editor ya. Nah kalau kita balik ke UI yang tadi. Nah jadi kita mau memfungsikan tombol start game. Kalau kita pencet itu pindah ke scene yang gameplay yang kosong ini. Gimana caranya? Jadi yang pertama
kita pergi ke file, terus kita pencet build setting. Nah, di sini kan kalau kita mau baca itu ada scene in build. Jadi scene apa aja yang ada di buildnya itu. Ini kan masih kosong. Sedangkan kita di sini ada 2 scene. Nah, di sini kita coba tarik dua-duanya biar terdaftar gitu. Terus ini kita nggak usah mencet build, tapi kita silang aja. Nah, terus di bagian UI manager codingan yang tadi kita buat metode baru, yaitu open start game. Nah, jadi kan di bagian codingan ini kita mau ngebuka scene lain. Jadi gimana caranya itu, kita perlu melakukan satu hal dulu, yaitu import. Kita harus import Unity Engine.scene management. Ini tuh bagian manajemen scene-nya. Kalau udah diimport, di bagian open game-nya di sini kita tambahin scene manager dot load scene tutup kurung buka kurung gameplay. Jadi di sini kan tipenya string, ini disesuaikan sama nama scene yang bakal dibuka gitu. Nah, di sini karena namanya gameplay, jadi kita buat di sini gameplay juga. Setelah itu kita save. Setelah save kita balik ke Unity Editor lagi. Sama kayak tadi, kita nerapin scriptnya ke button start. Gimana caranya? Kita ke canvas, terus panel main menu, terus bagian button start game-nya kita scroll di bagian inspektor ya. Terus di sini di bagian on click kita tambah masih kosong, kita tarik UI manager ya. Terus bagian no functionnya kita pilih yang open game. Lalu untuk cobanya kita pencet start lagi. Kita coba pencet start. Nah, di sini akan dia pindah ke scene gameplay. Yang sebelumnya itu adalah sample scene. Di sini sampai sini itu untuk materi praktikum yang pertama. Nah, untuk tugas yang pertama itu adalah kita harus mendesain bagian UI dari game yang kita udah buat, bagian main menunya. Gimana cara desainnya itu bebas, kalian bisa misalnya di bagian panelnya dibuat import image atau buttonnya didesain, dan kalau dari permintaan Pak Reza itu di bagian optionnya ditambahin, misalnya kayak ini ada slidernya, terus misalnya ada bagian setting mute atau unmute gitu. Untuk contoh di mana cari aset-aset buat button dan lain-lainnya, itu kalian bisa ke Unity Asset Store. Itu letaknya kalian bisa pencet window di sini, terus kalian bagian Asset Store, kalian pencet yang search online. Nah, ntar browser kalian akan kebuka, terus kalian akan diarahin ke Unity Asset Store. Di sini coba kita cari aset button untuk mendekorasi buttonnya. Di sini kalian cari button, terus jangan lupa di sini kan ada yang berbayar, kalian pencet yang pricing, terus kalian centang yang free asset. Setelah itu bakal ada button-button yang gratis. Di sini coba kita pilih yang ini. Nah, setelah loadingnya selesai, kita pilih add to my asset. Kita accept agreementnya.
setelah itu kita mencet open Unity editor. Nanti kalian akan diarahin ke package manager ya. Nah, ini kita tunggu loading ya. Nah, di sini udah muncul button set, kita pencet download. Setelah itu klik import. Kita import semuanya saja, terus kita pencet import. Nah, setelah itu kalian bisa silang. Terus di sini pindah ke scene. Nah, di bagian aset di sini bakal ada folder baru yaitu buttons. Isinya banyak button. Nah, gimana cara gunain ininya? Itu kalian bisa ke misalnya button start game. Nah, di sini ada source image. Ini kalian drag and drop. Misalnya yang ini. Nah, seperti itu. Ini kita coba asal aja ya, tapi kurang lebih intinya begitu. Nah, untuk di bagian optionnya juga kalian bisa ubah. Misalnya untuk slidernya itu juga masih bisa diubah. Misalnya di sini ada handle-nya, itu kalian cari lebih cocok cari yang bulat, tapi di sini kita coba pakai. Nah, ini bisa kita pakai. Selain kalian ngedit button, kalian juga bisa ubah font. Misalnya di mana ini, di bagian music ini kalian bisa coba download font baru. Jadi nanti kalau misalnya kalian habis download font itu kalian import ke dalam projectnya. Untuk tutorialnya mungkin bisa lihat di YouTube atau di forum Unity sendiri. Nah, itu untuk tugas dan praktikum pertama. Oh ya, untuk kalian juga bisa nambahin button kembali, back button, buat kembali ke panel main menu. Jadi nanti kalau logikanya itu misalnya di sini ada button back, kalian pencet, ininya jadi nonaktif dan ininya jadi aktif. Gimana caranya? Silahkan cari tahu sendiri. Mungkin cukup segini untuk penjelasan praktikum 1 dan tugas 1 buat kalian yang nggak masuk atau ketinggalan. Terima kasih, kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.